Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah siang hari ini masih bisa kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam terus kita bacakan ke ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita kesempatan ini adalah rezeki dan gaji. Secara bahasa, rezeki berasal dari kata rozako, ya rezuku rizkon, pemberian. Secara singkatnya, rezeki itu adalah segala karunia yang diberikan Allah kepada hambanya dan bisa dimanfaatkan oleh hamba tersebut. Itulah rezeki. Gaji, kalau gaji ya hasil dari usaha kita setiap hari, itu namanya gaji. Kalau saya ngajar, setiap tanggal 1 dapat gaji. Kalau bapak ibu mungkin bekerja, dijual, dapat uang, itu gaji. Walaupun bentuknya beda. Ada persamaan dan ada juga perbedaan. Persamaannya sama-sama bisa dimanfaatkan. Sama-sama membawa manfaat lah. Perbedaannya ada juga. Perbedaannya yaitu kalau rezeki tidak harus berbentuk materi. Tapi kalau gaji ya memang harus materi. Belum pernah saya dengar kok orang gajian pakai senyuman dan lain sebagainya. Memang harus ada materi. Gaji dan rezeki secara kasat mata hampir sama, tetapi sangat jauh berbeda. Banyak orang yang banyak gajinya tapi sedikit rezekinya. Tapi banyak pula orang sedikit gajinya banyak rezekinya. Nah, itulah. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya saya orang kaya, misalnya, mudah-mudahan juga kan. Saya orang kaya, gaji saya puluhan juta satu bulan. Tapi sayang, makan saya tak bisa banyak. Kentang, telur rebus, itu aja. Tak bisa saya makan rendang, tak bisa saya mencicipi makanan-makanan yang enak-enak lainnya, tak bisa makan udang, tak bisa makan seafood, tak bisa, dan lain-lain sebagainya. Cuma bisa makan kentang dan bisa makan telur, itu aja. Berarti gaji saya banyak, rezeki sedikit. Kan itu. Sementara ada orang yang rezekinya banyak, gaji sedikit. Itu yang banyak tuh. Gaji memang tak banyak, 500.000 satu bulan. Ya, maklum lah kan, gaji guru honor, gaji guru macam saya ini ngajar-ngajar MDA, gaji 500 satu bulan. Tetapi kadang-kadang alhamdulillah rezeki banyak. Makan cabai bisa, makan yang asam-asam bisa, makan yang nggak enak-enak bisa, makan yang enak apalagi. Dan itu rezeki. Dan itu jarang disadari orang. Makanya perbedaan antara rezeki dengan gaji jauh sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita selalu mengkerdilkan arti rezeki dengan gaji, sehingga tidak sadar kita kalau nggak uang ya bukan rezeki kan. Kalau uang baru rezeki. Padahal tidak. Ada satu kisah yang menurut saya bisa kita ambil hikmah daripadanya. Seorang anak muda tinggal di pedesaan. Setiap hari dia pergi ke ladang. Ke ladang jalan kaki, jauh, hampir 2 km dari kampungnya. Berjalan kaki, nampaklah dia pulang kerja jam 5 sore. Sudah mau lebaran, Ramadan, jalan kaki dia. Jalan dia hampir 1 kilo. Tiba-tiba lewatlah mobil mewah. Nampaknya orang baru pulang dari rantau nampaknya kan. Orang dari rantau ini kan banyak mobilnya, walaupun belum tentu punya kan. Yang penting pakai mobil. Lewat mobil, terbesitlah dalam hatinya. Kapan saya punya mobil nih? Alangkah enaknya kalau sudah punya mobil. Setiap hari mengeluh dia. Kenapa nasibnya nggak seberuntung orang yang punya mobil? Orang punya mobil dia harus jalan kaki. Akhirnya dalam hati yang sedikit mengeluh, dia pun mencoba peruntungan merantau ke tanah Jawa. Tiba-tiba berangkatlah dia. Berangkat dia ke tanah Jawa, setahun 2 tahun, berusaha siang malam, peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang petang, untuk bisa menjadi seperti yang diharapkannya dulu ketika di kampung. Dia tidak mau lagi di kampung yang setiap hari pergi ke sawah, jalan kaki 2 km, tak bisa pakai mobil dan lain sebagainya. Singkat cerita, dia pun berhasil menjadi seperti yang diinginkannya. Bisa memiliki rumah di kota,
bisa memiliki mobil yang mewah seperti yang dicita-citakannya sebelum dia pergi ke kota. Tapi sayang, ketika dia sudah punya mobil, kakinya sakit. Sudah berobat ke sana kemari, sudah ditanya dokter yang di sana dan di sini, ternyata belum sembuh-sembuh juga. Sehingga dia kemana-mana harus didorong pakai kursi roda. Tak bisa dia berjalan seperti dulu kuatnya berjalan 2 km dari rumahnya ke sawah. Akhirnya merenung dia. Merenung dia, sudah capek dia berobat ke sana kemari, merenung dia. Di dalam renungannya terbesitlah dalam hatinya, kalaulah boleh meminta kepada Allah, lebih baik lagi saya seperti dulu, bisa jalan kaki dari rumah ke sawah, daripada sekarang punya mobil mewah tetapi hanya bisa duduk di kursi roda. Memang saya bisa ke sana kemari, tetapi saya tidak bisa berjalan ke sana kemari. Setelah itu baru dia sadar, ternyata dulu dia kurang bersyukur. Dia dulu punya kaki sehat, mengeluh dia. Sekarang punya mobil dia, tapi sayang, ternyata nikmat kaki yang sehat lebih jauh rezekinya dibandingkan dengan mobil yang mewah. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah yang kita bisa ambil adalah ketika rezeki itu belum berbentuk materi, syukuri. Kalau sudah berbentuk materi, ya berbagi. Nah, itu konsepnya. Selanjutnya, Ustadz, kira-kira kalau saya punya anak banyak, masih ada rezekinya enggak? Oh, tenang, sudah Allah jamin itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk Allah yang melata pun di atas dunia ini yang tidak Allah jamin rezekinya, illa 'alallahi rizquha, melainkan atasnya Allah jamin rezekinya. Jadi kalau ibu punya anak satu, ya alhamdulillah. Punya lebih banyak, wa syukurillah. Semua itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan takut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, inna ahadukum la yamuta hatta yastakmila rizqah." Wahai manusia, salah seorang kamu tidak akan mati, tidak akan meninggal hatta sehingga yastakmilu rizqah, sempurna rezekinya. Makanya banyak kita nengok, sudah berapa tahun ibu tuh sakit? 10 tahun. Tapi rezekinya belum habis, hidup terus. Siapa yang meninggal? Pak itu semalam. Yang semalam kita jalan-jalan, ya, oh ternyata habis rezekinya pas tengah malam. Jadi rezeki itu tidak akan Allah cabut, tidak Allah tarik kalau ya hambanya masih mempunyai rezeki tersebut. Tidak akan Allah matikan hambanya sebelum Allah sempurnakan kepadanya rezekinya. Makanya berbeda rezeki dengan gaji. Bukan gajinya yang disempurnakan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuma konsep yang kita anut di tengah masyarakat seperti yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Fajr, memang betul lah Allah ini Maha Pencipta. Tahu dia bagaimana karakteristik hamba yang diciptakannya. Jadi tak perlu kita pusing-pusing, sudah ada di Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Apabila manusia diberikan kepadanya kenikmatan berupa kesenangan, fayaqulu rabbi akraman, maka dia dengan entengnya berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Kenapa dimuliakan? Oh, sholat, apalagi zakat, puasa, sedekah. Tiba-tiba suatu saat tetap dia ada lagi satu versi orang, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tetapi apabila mereka dibatasi rezekinya, dipersulit usahanya, fayaqulu rabbi ahanan, maka sesungguhnya Tuhan telah menghinaku. Katanya kalau sholat rezekinya lancar, kenapa saya tak lancar? Kalau katanya sedekah rezekinya berlipat-lipat, saya makin susah. Kalau katanya puasa semua urusan mudah, saya makin susah. Akhirnya dia berkata, Tuhan tak adil. Padahal di awal ketika rezekinya banyak,
ketika dia lancar terus usahanya, dia berkata, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Alhamdulillah lah, sholat terus saya, puasa terus. Tiba-tiba ternyata sholatnya jalan terus, sedekahnya juga jalan terus. Tiba-tiba dibatasi rezekinya, sulit usahanya. Berkata dia, Rabbi ahanan, Tuhan telah menghinaku. Apalagi dia? Saya sudah sedekah, sudah zakat, sudah puasa, tapi tak bisa berubah. Gini-gini aja, hidup makin susah, tiap hari tambah melarat. Nah, itulah karakteristik manusia. Sudah dibaca, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna daripada ayat ini apa? Maknanya ketika kita beribadah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadikanlah segala amal ibadah dan usaha kita lillahi rabbil alamin. Kalau lemah memang karena ibadah kita, rezeki kita lancar, ya alhamdulillah. Tetapi kalaulah kita sudah ibadah ternyata rezeki kita belum lancar secara materi, bersabar, bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita mengeluh, saya sholat jalan terus, saya puasa jalan terus, tapi hidup makin susah. Sementara si anu tak pernah sholat, tak pernah zakat, tak pernah puasa, hidupnya makin mewah tiap hari. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Suatu saat, seorang bapak pergi memancing ke sungai. Berangkat dari pukul 7 pagi sampai jam 5 sore. 1 ekor ikan pun belum ada didapatkannya. Dalam hatinya kesal, umpan terbaik sudah diberikan kepada ikan, joran terbaik sudah dilempar sesuai dengan perkiraan, tempat terbaik sudah diprediksi sesuai dengan ketentuan. Tapi ternyata tidak mendapatkan ikan. Tiba-tiba pulang dia ke rumah. Nyampe di rumah, mandi, dia habis mandi datang istrinya. Pak, apa mah? Tadi kita dapat makanan dari tetangga. Apa tuh? Tengoklah di bawah apa tempat nasi itu. Ditengoklah, rupanya ikan yang dicita-citakannya sudah terhidang di tempat makannya, tanpa capek lagi dia menokoknya, tanpa capek lagi dia menggorengnya, tanpa capek lagi dia menghidangkannya, sudah siap di situ. Itulah rezeki. Jadi rezeki itu bisa datang dari mana saja, rezeki tidak berpintu. Jadi ketika kita usaha, ketika kita ikhtiar, ternyata belum sesuai dengan yang kita harapkan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka berserah dirilah hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang hamba Allah yang bersyukur, bukan hamba-hamba yang kufur. Biarlah sedikit nganggur tetapi bersyukur, daripada nantinya banyak rezeki datang semua tetapi ternyata kita lalai daripada agama. Mudah-mudahan ceramah atau apa namanya ini membawa pesan positif bagi kita semua, sehingga kita termasuk la'allakum tashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.